Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompetensi teknis moderasi beragama bagian keempat. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal-soal. Soal nomor 1. Islam rahmatan lil alamin sebagai solusi dalam bernegara dan toleransi kecuali titik-titik. A. Mengedepankan intoleran beragama. B. Mengokohkan bahwa ajaran bersifat universal dan kebaikan untuk seluruh umat manusia, alam dan lingkungan. C. Berorientasi terhadap kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. D. Wahyu ilahi Al-Quran, sebuah gagasan yang sempurna tanpa kelemahan dan kekurangan, gagasan suci dan autentik yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku berdasarkan nilai Islam. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mengedepankan intoleran beragama. Soal nomor 2. Faktor penyebab radikal kecuali titik-titik. A. Inklusif. B. Bacaan yang salah terhadap sejarah umat Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap umat Islam pada masa tertentu. C. Depriatik politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. D. Pemahaman keagamaan yang literal sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Inklusif. Soal nomor 3. Moderasi dalam Al-Quran disebut dengan wasatiyah, diambil dari kata titik-titik. A. Tawazun. B. Umatan Islam. C. Khair ummah. D. Umata wasaton. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Umatan wasaton. Soal nomor 4. Di antara karakteristik ajaran agama Islam adalah al-wasitah atau moderat dan tawazun. Arti tawazun ialah titik-titik. A. Kemerdekaan. B. Kebersamaan. C. Keseimbangan. D. Kedinamisan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Keseimbangan. Soal nomor 5. Di bawah ini merupakan contoh sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kecuali titik-titik. A. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. B. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan tidak baik dan benar. C. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. D. Menghormati agama yang diyakini orang. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Melaksanakan ajaran yang dianutnya dengan tidak baik dan benar. Soal nomor 6. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Kalimat yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah titik-titik. Salihlah zaman. B. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. C. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. D. Solih likulli zaman wa makan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Salih likulli zaman wa makan. Soal nomor 7. Makna kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah titik-titik. A. Manusia diciptakan untuk saling mengenal baik laki-laki maupun perempuan. B. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. C. Rasul adalah nabi terakhir utusan Allah. D. Manusia harus mengingatkan dalam kesabaran dan kebaikan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Manusia diciptakan untuk saling mengenal baik laki-laki maupun perempuan. Soal nomor 8. Yang dimaksud sikap moderat adalah titik-titik. A. Mengimani kebenaran malaikat, keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. B. Sesuatu yang sifatnya terbaru, sesuatu yang mutakhir. C. Seseorang dalam golongan tengah dari spektrum politik sayap kiri kanan. D.
D. Mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Seseorang dalam golongan tengah dari spektrum politik sayap kiri dan kanan. Soal nomor 9. Berikut ini sikap moderasi beragama. A. Seruan atas nama jihad agama untuk mengkafirkan sesama, bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, menenggal kepala dan menghalalkan darahnya. B. Orang yang atas nama agama ingin mengganti ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. C. Cara pandang beragama dalam kehidupan bersama dan cara menjawatkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. D. Orang yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran agama. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Cara pandang beragama dalam kehidupan bersama dengan cara menyejawatkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Soal nomor 10. Apa contoh melanggar batasan kemanusiaan? A. Melakukan perbuatan terpuji. B. Sopan dan santun kepada orang lain. C. Toleransi. D. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Soal nomor 11. Mengapa moderasi agama Islam sangat diperlukan di Indonesia? Karena A. Agar bisa memecahkan persatuan kelompok antar umat beragama. B. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama. C. Agar bisa menjadi alasan untuk intoleran terhadap agama lain. D. Agar mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antar umat beragama lain. D. Mendorong manusia bermusuhan dengan yang beragama. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Agar mampu menjadikan paham yang agamanya sebagai instrumen untuk menghargai perbedaan antar umat agama lain. Soal nomor 12. Yang merupakan contoh beragama yang berlebihan adalah A. Saling menghormati. B. Mengaji. C. Merendahkan agama orang lain. D. Sholat tepat waktu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Merendahkan agama orang lain. Soal nomor 13. Dika dan Riko adalah sahabat, mereka berbeda agama. Dika beragama Islam, Riko beragama Kristen. Suatu saat Dika diajak untuk mengikuti ibadah sesuai keyakinan Riko, namun dengan sopan Dika menolaknya dengan baik. Hal itu menunjukkan Dika mengamalkan A. Al-Kafirun ayat 1-6. B. Al-Fatihah ayat 1-4. C. An-Nas ayat 1-4. D. An-Nas ayat 1-3. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Surat Al-Kafirun berisi tentang perintah beribadah dan mengesahkan Allah dan bertoleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Soal nomor 14. Ketika saya punya pendapat bahwa jihad itu wajib, maka ketika orang lain mengatakan jihad tidak wajib, maka saya A. Mempertahankan dan memerintahkan orang untuk berjihad. B. Mempertahankan dan menyalahkan orang yang tidak mau berjihad. C. Dialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama. D. Mengkaji ulang bersama mereka yang berpemahaman sama. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Dialog dengan mereka yang tidak berpahaman sama. Ciri umat yang moderat adalah mengedepankan dialog dan tidak memaksakan kehendak. Soal nomor 15. Perhatikan Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alakum ummata wasatol latikunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasula 'alaikum syahida wa ma ja'alnal
qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yatabi'u rasula mimma yang qalibu ala aqibah wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi la raufur rahim. Ayat tersebut menerangkan titik-titik Allah menjadikan umat Islam umat yang menjadi penengah atau wasaton dalam setiap persoalan. B. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. C. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. D. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia menghardik anak yatim. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Allah menjadikan umat Islam umat yang menjadi penengah atau wasotan dalam setiap persoalan. Kata kunci dari ayat tersebut adalah ummata wasotan, yang artinya umat yang moderat. Oke, demikianlah pembahasan seputar kompetensi teknis moderasi beragama bagian 4. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah dalam pembacaan soal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.